Nah, jadi kuncinya, nah ini resepnya. Resepnya saya pakai kawat. Jadi pakai kawat saya selipin di sini. Nah, terus assalamualaikum sahabat setiap preman rumahan dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya Andri Suban, masih di Preman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya. Jadi seperti biasa, sambil santai, sambil berbagi buat sahabat-sahabat preman, sahabat kicau mania. Jadi hari ini lagi di koloni, kita mau piket. Jadi piket pleci, mau bersihin kandang. Cuma berbagi dulu, banyak teman-teman yang bertanya mengenai cara pengambilan gambar, video atau foto buat pleci. Nah, jadi banyak orang yang mengira kalau saya itu pakai kamera yang ekstra bagus dari jauh, kemudian apa namanya, ya pokoknya itulah. Nah, sebetulnya saya itu pakai kamera handphone. Jadi dulu waktu awal pertama kali bikin videoin pleci itu kan ada di grup-grup Facebook ya. Jadi sebelum main di YouTube itu pakai Facebook itu saya videoin pleci pakai Samsung J1 AC. Jadi Samsung J1 AC, kemudian J1 AC kemarin nggak tahu tanggal kapan rusak, ganti lagi sama Xiaomi Note 3 mana. Nah, Xiaomi Note 3 cuma layarnya mutung, LCD-nya mutung, rusak di bagian soket jadi nggak bisa dibenerin. Akhirnya ganti sekarang pakai yaitu Redmi Note 5 Pro. Jadi Xiaomi Note 5 Pro. Nah, jadi hari ini saya mau bahas tuntas buat teman-teman semua cara pengambilan gambar atau video untuk pleci dengan menggunakan handphone sederhana. Cuma sebelum lebih lanjut buat teman-teman, jangan lupa like, share dan juga subscribe, dan jangan lupa biar seger biar adem kita ngopi dulu. Preman rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan preman rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jadi untuk teknik pengambilan gambar atau juga video, nah ini saya kasih tahu dulu yang gunsal. Nah, ini belum saya bersihin kandang nih, lagi mau piket, mau dibersihin. Nah, ini tanpa doping ya, rawatan lama. Jadi 2019 ya. Bukan lama sih sebetulnya, ya jangka waktunya lumayan panjang. Jadi kalau masalah lama atau enggaknya itu bukan masalah waktu, masalah keikhlasan seperti yang saya bilang kemarin. Nah, jadi kuncinya, nah ini resepnya. Resepnya saya pakai kawat. Jadi pakai kawat saya selipin di sini. Nah, terus tinggal dipasang handphonenya. Nah, cuma sebelumnya burung kalau misalnya buat kita supaya mau bunyi ketika ada handphone. Jadi ketika dipasang handphone dia nggak bakalan mau langsung bunyi. Dia bakalan yang ada biasanya, jangankan mau bunyi, yang ada dia cuma nangkring aja di jeruji. Dia takut buat ketangkringan karena takut sama handphone. Biasanya pertamanya itu yang sering itu yang sering kesusahan. Jadi sebelum kita videoin dia rutin, yaitu saya cari handphone rusak atau udah handphone nggak kepake, yang penting buat casing belakang. Buat casing belakang ya udah saya taruh aja, saya selipin aja. Jadi baik siang baik malam saya taruh supaya dia ngerasa bahwa taruh di sini itu bukan yang nggak mengganggu dia. Jadi dia nggak takut karena udah terbiasa. Jadi teman-teman kalau mau coba tips ini, cari dulu casing handphone atau juga apa aja yang penting menyerupai handphone, ditaruh diselipin di sini. Soalnya kalau handphonenya aja yang ditaruh kan handphone mau kita pakai. Nah, kalau misalnya langsung dipakai, ditaruh di sini, diselip, ditaliin, burung nggak bakalan mau bunyi. Saya jamin burung ketakutan, yang ada nangkring pun nggak mau ketangkringan. Nah, jadi kalau dia udah terbiasa, udah kepantau dia bunyi dengan posisi ada casing handphone di sini, dia masih mau bunyi, baru dicoba. Nah, jadi yang pertama talinya, kalau saya pakai kawat. Pertama sebelum pakai kawat, yaitu pakai tali rapia. Ada yang pasti pakai tali rapia. Nah, ini pakai tali rapia. Nah, pakai tali rapia. Nah, ini kandang-kandang sederhana ya. Jadi ini
amatin tipsnya, bukan lihat kandangnya. Kalau kandang ya memang nggak layak lah, nggak sebagus-bagus punya suhu lain. Yang jelas tujuannya biar para pemula-pemula nggak minder sama kandang burung pleci. Karena banyak pemula-pemula yang ngerasa lah kandang saya mah nggak bagus, kandang saya mah jelek. Jadi mereka ngerasa minder ya. Kalau kayak gini kan sama aja, jadi menyamakan. Oh ya sebetulnya sih nggak mampu belilah aslinya mah. Nah ini kalau pakai tali rapia, dia malah ditarikin. Jadi pleci kadang-kadang ada masa dimana dia birahinya tinggi, dia cabut bulu, itu nyabutin tali rapia. Tali rapia ini sering saya pakai buat ketika burung udah mulai cabut bulu. Nah jadi dia yang ada bukannya mau bunyi malah nyabutin tali rapia. Jadi pakai kawat benrat. Nah sekarang kita kasih unjuk ya. Posisi. Nah kalau untuk posisinya lebih baik berdiri, lebih terang kalau untuk kamera di tengah. Nah untuk sekarang kamera Note 5 Pro itu posisinya tidur. Jadi kita coba yang posisi berdiri dulu. Kita amatin. Nah biar lebih enak lagi ya kita deketin ya. Set, putar. Nah, nih kelihatan jelas nggak? Kurang jelas. Kita deketin. Kotorannya jangan dilihat ya. Belum dibersihin soalnya belum dipiketin. Nah, ini ketika pakai Note 4, Note 3 ini sama posisinya berdiri begini lebih enak. Cuma kalau untuk handphone yang kameranya di pinggir, nanti saya kasih tahu dia nggak bisa pakai cara seperti ini. Karena ketika kamera di pinggir, otomatis dia bakalan kena ruji. Dan bakalan kena ruji, kemudian pengambilan burung tertutup sama ruji. Nah, tinggal seperti ini. Kemudian gantung burung yang jangan berlawanan sama cahaya. Sekarang kita coba gantung. Kemudian pilih tempat jangan yang berlawanan cahaya. Kalau berlawanan cahaya seperti ini, jadi posisi handphone si burung nggak kelihatan kalau berlawanan cahaya. Nah jadi dibalik dari sini, coba kita putar. Nah ini agak terlihat. Nah ini lebih terlihat jelas, tinggal ditekan buat auto fokusnya. Nah jadi seperti ini ya, kan kelihatan jelas tuh. Handphone kelihatan jelas. Nah jadi seperti ini sederhana ya, kelihatannya pakai kamera bagus ya. Oh gambarnya tajam. Ternyata ya seperti ini. Kalau burung udah terbiasa nggak rasa ketakutan. Nah sekarang kalau yang kamera di pinggir, ini kan kamera di tengah dengan posisi berdiri. Nah, cuma kalau pakai kandang kotak enak, walaupun kandang berdiri tetap kelihatan enak. Karena kalau kandang kotak si ruji ini nggak bulat, jadi tetap bisa diukur ngepas kalau kandang kotak. Nah, untuk kandang bulat ini nggak bisa dengan posisi handphone berdiri. Sekarang kita ambil kandang yang kotak. Nah untuk kalau handphone yang kameranya di pinggir di sini, ketika posisi berdiri dia akan sulit ketika kandang bulat. Nah kalau kandang kotak bebas, mau berdiri bisa, mau ditidurin bisa. Nah ketika kandang kandang bulat, posisinya harus miring. Kita lihat dulu. Kalau misalnya cepuk menghalangi, cepuknya diganti ya, cepuknya dicabut dulu. Jadi posisinya harus miring. Nah tinggal kita ngepasin antara lubang kamera. Nah posisinya pasti dia nggak bakalan bisa imbang, jadi pasti di pojok. Karena ketika dia bablas bakalan tertutup ruji dan kameranya susah. Jadi dia posisinya seperti ini, dia nggak full, handphonenya nggak posisi di tengah, pasti di ujung.
Nah jadi harus pastiin kuat, karena kalau nggak kuat dia bisa jatuh. Tinggal ngukur kawat benratnya. Kalau pakai tali rapia otomatis agak susah, dilicin dia bisa jatuh. Nah, sekarang tinggal kita lihat reaksinya. Nah tinggal kalau kayak gini tinggal ngepasin, sama seperti tadi masalah faktor cahaya. Nah ini kalau makin kena matahari dia makin bagus cahayanya. Jangan melawan cahaya, dia bakalan kalau ngelawan cahaya seperti tadi dia kurang maksimal, jadi dia nggak bakalan bagus hasilnya karena gelap faktor. Nah kalau untuk di sini, nah tuh jadi seperti ini dia kalau berlawanan cahaya. Nah tinggal kita play aja, kemudian kita diemin aja videonya, kita gantung di tempat yang dia mau bunyi, tinggal diperhatiin. Nah itu tadi tips-tips dari saya untuk pengambilan gambar. Kalau untuk video, untuk fotonya tinggal di screenshot aja. Jadi caranya dengan screenshot itu lebih bagus. Jadi nggak perlu kita jepret cari gambar, agak sulit ketika burung mau buka paruh, atau apapun juga, mending pakai screenshot. Nah kalau masalah posisi handphone berdiri kemudian mau diedit buat di YouTube, tinggal diedit aja, mau pakai landscape atau escape, es cendol, es campur, yang penting diedit, disesuaikan, kan ada pengaturan di aplikasi pengeditan videonya. Nah mungkin itu aja sedikit tips dari saya tentang pengambilan gambar video buat teman-teman semua. Biasanya yang pakai ini kan buat kreator-kreator, terus juga buat yang seneng jual beli burung, biar postingan videonya biar lebih menarik lagi. Nah, mungkin itu aja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.